Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini, saya akan membahas mengenai sejarah Masjid Banten. Yuk langsung aja kita simak. Perkembangan Islam di Banten diserta pembangunan kerajaan dengan 4 komponen utama. Pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan. Ketiga, alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat. Dan keempat, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1566 Masehi, ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552 sampai 1570. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sebagaimana masjid-masjid lain di Nusantara, Masjid Agung Banten berdenah segi 4 dengan rancangan bangunan yang unik. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Cina, dan Eropa. Pembangunannya melibatkan 3 arsitek dari negeri yang berbeda. Raden Sepat merupakan arsitek utama berasal dari Majapahit yang juga menumpangi Masjid Cirebon, Tjek Bancut, arsitek asal Cina, dan Hendrik Lucas asal Belanda. Atas jasa-jasa mereka menegakkan simbol kebesaran Islam itu, Tjek Bancut dianugerahi gelar bangsawan dari Kesultanan dengan nama Pangeran Adiguna, sedangkan Hendrik Lucas Cadel yang kemudian diketahui memeluk Islam mendapatkan gelar Pangeran Wiraguna. Bentuk arsitektur lokal karya Raden Sepat dapat dilihat dari 4 tiang penyangga atau sakaguru di bagian dalam bangunan masjid. Di ruangan ini terdapat mimbar kuno berukiran indah yang menegaskan kekuatan nuansa lokal. Setidaknya ada 2 kisah berbeda seputaran keberadaan mimbar tersebut. Cerita pertama mengatakan bahwa ia merupakan wakaf Nyai Haji Irat Jongjang Serang pada 23 Syawal tahun 1323 Hijriah, 1903 Masehi, sebagaimana tertulis dengan huruf Arab gundul pada penampilan lengkung bagian atas muka mimbar. Pendapat kedua memperkirakan mimbar itu adalah buah karya Tjek Banjun. Tjek Banjut adalah arsitek pembantu Raden Sepat. Dialah yang konon membuat atap masjid begitu mirip dengan atap pagoda. Atap yang melingkari berbentuk bujur sangkar itu bertingkat 5 yang menyimbolkan rukun Islam. 2 atap paling atas kental dengan arsitektur Cina. Semakin rendah atapnya, semakin lebar menaungi serambi di sisi utara dan selatan, di mana bersemayam jasad para ulama dan anggota keluarga kesultanan terdahulu. Adapun karya Hendrik Lucas Cadel merupakan menara setinggi 24 meter yang terletak di sebelah timur masjid, bentuk segi 8, pintu masuk melengkung pada bagian atas, konstruksi tangga melingkar seperti spiral, dan kepalanya memiliki 2 tingkat. Ini adalah arsitektur khas Belanda. Karena itu, keberadaannya masjid kurang serasi dengan bangunan masjid. Semula bangunan ini bukanlah menara azan, tetapi menara rambu dan pengintai untuk pelabuhan Banten yang terkenal sibuk. Ada yang berupaya memaknai bentuk bangunan menara dengan sudut pandang Islam. Segi 8 disinyalir hasil pembagian dari 24 dibagi 3. 24 adalah simbol waktu, 24 jam, sementara 3 adalah simbol dari ibadah, maisyah atau sumber nafkah, dan istirahat. Jadi, pesan yang ingin disampaikan agar umat Islam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ketiga hal tersebut, yang masing-masing memiliki alokasi waktu sebagai 8 jam. Karya Hendrik Lucas Cadel lainnya adalah tiamah di sebelah selatan masjid, yaitu bangunan semacam pavilium yang dahulu sering digunakan para ulama untuk umroh Banten untuk mendiskusikan masalah-masalah keagamaan
lagam Eropa sangat jelas pada bangunan itu, khususnya pada jendela besar di tingkat atas. Jendela itu dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi cahaya dan udara. Sekarang Tiamah digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kesultanan Banten. Saat ini Masjid Agung Banten masuk dalam wilayah Desa Banten Lama. Sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, keberadaannya menjadi tujuan wisata religius, sejarah, pendidikan, dan budaya pada hari-hari besar Islam, misalnya peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Ribuan peziarah dari dalam dan luar daerah menyatu memperingati kelahiran baginda Rasul. Keberadaan makam ulama dan keluarga kesultanan serta museum menambahkan daya tarik masjid bagi masyarakat. Para peziarah yang datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga memperluas wawasan tentang sejarah perjalanan bangsa. Dengan demikian, masjid tidak semata sebagai tempat di mana hamba bermunajat kepada Tuhannya, tetapi juga sarana menginternalisasi nilai-nilai sejarah dan budaya. Sekian untuk pembahasan mengenai Masjid Agung Banten, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.